Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur di pagi hari ini dan di tahun baru ini kita boleh bersama-sama untuk ibadah kembali meskipun dalam bentuk online. Dan saya percaya bahwa dalam Tuhan tidak ada jarak yang memisahkan kita. Ada amin? Mari jemaat dipersilakan untuk saat teduh. Panggilan berbakti, Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Pujian, ajaib Kau Tuhan. Mari kita puji Tuhan, mari kita katakan ajaib Kau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tu rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tu rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Raja mulia, oh, Raja mulia, katakan Raja mulia, Raja mulia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau boleh mempertemukan kami meskipun dalam ibadah online. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar. 1 tahun lamanya kami boleh melewati tahun 2020 dan kami boleh menginjakkan kaki di tahun 2021 ini. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kau berkati ibadah kami Tuhan. Berkati setiap rekan-rekan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kau berkati pemain musik, singers, dan semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nantinya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan nats firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian, layak dipuji, disembah. Kau yang layak dipuji dan disembah. Nah, kita angkat pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita sekali lagi katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
besar termulia. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Jemaat. Kepada Bapak Gembala Jemaat dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji kepada Tuhan, kita semua sudah melewati tahun 2020 dan kita mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan secara ajaib dan nyata dalam kehidupan kita semua, terlebih dalam kehidupan Jemaat Gloria Kayen. Pada pagi hari ini tanggal 3 Januari tahun 2021, kita menggunakan minggu pertama ini untuk memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan nasihat firman Tuhan sebagai bekal rohani yang akan menuntun langkah hidup kita sepanjang tahun 2021. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami atas pemeliharaan, perlindungan dan berkat-Mu sepanjang tahun 2020 yang sudah kami lewati. Dan pada minggu pertama di bulan Januari tahun 2021 ini kami siap untuk menjalani kehidupan sepanjang tahun 2021. Kesempatan yang membahagiakan dalam kehidupan kami, karena Engkau masih memberikan nafas hidup kepada kami, kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan rohani yang akan kami gunakan untuk menjalani perjalanan tahun 2021 ini. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dan berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema gereja kita tahun 2021 bertumbuh bersama dalam keluarga Allah. Dari nas firman Tuhan, Filemon pasal 1 ayat 4-7, firman Tuhan berkata, ini yang mendasari kita sepanjang tahun 2021, kita menjadi keluarga Allah yang bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Jadi ini ayat yang mendasari kita menjalani tahun 2021, belajar dari kehidupan jemaat yang ada di rumahnya Filemon. Mereka menunjukkan kasihnya satu dengan yang lain di dalam jemaat. Mereka menjalani kehidupan yang bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Mereka menjalani kehidupan yang baik, yang berguna, yang memuliakan Tuhan sehingga orang lain bisa menyaksikan kehidupan mereka. Nah, inilah kerinduan kita sebagai Jemaat Gloria Kayen. Sedangkan untuk tema bulan Januari,
tahun 2021 ini adalah tahun baru dengan target hidup yang baru. Dari kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi sepanjang bulan Januari ini, saya dan saudara menghidupi kerinduan hati Rasul Paulus, yang dia jelaskan bahwa kerinduannya itu mengenal Tuhan. Apakah Rasul Paulus sudah diselamatkan atau belum diselamatkan sehingga kok dia ingin mengenal Tuhan? Dia sudah diselamatkan, tetapi kerinduannya lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Sebab pengenalan akan Allah itu akan membawa sukacita dan membawa kepada satu sikap hidup yang pada akhirnya menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen, di dalam nas firman Tuhan yang baru saja saya baca yang berkaitan dengan tema kita untuk bulan Januari, dan di minggu yang pertama ini adalah tahun baru dengan target hidup yang baru. Bagaimana target tahun 2020 yang lalu? Apakah berhasil semua? Apakah untung semua? Rupanya tahun 2020 ini menjadi tahun yang penuh dengan ketegangan. Semua yang ditargetkan meleset semua. Semua yang direncanakan tidak 100% bisa tercapai. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita semuanya memerlukan target apa yang ingin diraih. Tetapi kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini ada keterbatasan. Ada dinamika, ada tantangan, ada hambatan, ada kesempatan, ada peluang, dan ada perbaikan-perbaikan sebagai evaluasi. Dan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di minggu yang pertama di tahun baru ini, mari kita memasang patok yang akan menjadi garis lurus untuk melangkah sepanjang tahun ini. Jadi kalau orang bikin rumah itu kan biasanya dipasang patok pengukur dulu awalnya di sini. Lalu ditarik siku dan sebagainya sehingga bangunannya bisa presisi hasilnya. Nah, patok yang utama dalam kehidupan saya dan saudara berkaitan dengan target hidup di tahun yang baru ini, sekali lagi, hal-hal lahiriah diperlukan, kebutuhan hidup diperlukan, tetapi kita mau membuat yang mendasar. Karena ini akan menjadi langkah pembuka, langkah awal yang terus kita akan menjalaninya dan itu akan benar. Sebab kalau kita memasang target di awal ini berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, materi dan duniawi, wah, kita akan menjadi kecewa. Bahkan saudara bisa dipusingkan oleh itu semuanya. Itulah sebabnya patok utama yang akan menjadi langkah awal, sehingga langkah selanjutnya ini menjadi langkah yang memuliakan Tuhan. Tentu target kita adalah target hidup secara rohani. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sebelum masuk di ayat 10 dan 11 ini, dia menjelaskan bagaimana statusnya yang dia bisa membanggakan diri kalau dilihat dari secara jasmania, lahiriah dan duniawi. Dia jelaskan bagaimana identitasnya itu melebihi orang-orang pada umumnya pada waktu itu. Orang Yahudi itu selalu membanggakan dengan silsilah, dengan latar belakang mereka. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan bahwa jika ada orang lain, di ayat yang keempat itu ya, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dia jelaskan, disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dapat mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah ini yang menjadi Rasul Paulus diubah oleh Tuhan. Dan tentu ini juga harus kita contoh dan teladani. Kadang-kadang kita memuja diri sendiri ya, berkaitan dengan latar belakang, berkaitan dengan kerohanian, berkaitan dengan kecakapan yang kita miliki. Paulus menjelaskan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia mempunyai segala-galanya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan latar belakangnya. Nah kemudian titik balik dari semua pengagungan terhadap dirinya sendiri itu, dia jelaskan bahwa itu semuanya dulu dianggap untung. Tetapi sekarang setelah mengenal Kristus dianggap rugi. Nah ini kan kehidupan orang Kristen yang diubahkan kan seperti itu. Jangan sebaliknya, yang masa lalu dipuja, dipuji, bahkan hal berdosa pun masih dibanggakan. Bahkan menyaksikan kehidupan masa lalu yang bergelimpang dengan dosa itu bangga menyaksikan. Nah, Paulus enggak. Dengan sedih kalau dia menyaksikan masa lalunya sebagai penganiaya jemaat. Bahkan dia menganggap itu bagaikan duri dalam daging. Selalu terbayang di ingatannya, di benaknya. Bagaimana dia pegang baju Stefanus dan Stefanus dilempari batu sampai meninggal. Oh itu bagaikan apa? Bagaikan duri dalam dagingnya, sehingga dia katakan seperti duri dalam dagingnya. Wah, itulah kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Itulah kehidupan orang yang diubahkan terhadap hal-hal yang berdosa. Untuk menyaksikan lagi rasanya malu ya. Lalu kalau kita lihat di ayat 12 sampai yang ke-16, Rasul Paulus menjelaskan bahwa apa yang telah dia kerjakan, segala sesuatu yang sudah lewat, itu dia sanggup untuk bisa melupakan, lalu kemudian dia melangkah awal lagi, bahkan berlari-lari lagi. Itu di ayat yang ke-11, kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lalu dia mengajak jemaat di ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Dia mengajak, ayo
yang tingkat pengertiannya itu bertumbuh, ikutlah membangun kehidupan yang memuliakan Allah. Nah, kita akan membahas di ayat 10 dan 11. Ini yang menjadi target hidup kita sebagai orang Kristen. Target hidup untuk apa? Untuk menjadi awal langkah sepanjang tahun yang akan kita jalani. Kalau Rasul Paulus menunjukkan kesungguhan hatinya kepada semua orang, terutama kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, bahwa target hidupnya adalah hidup seperti Yesus. Maka kita hari ini, Jemaat Gloria Kayan di minggu pertama di tahun 2021 di bulan Januari ini seharusnya menjadi langkah awal yang akan mempengaruhi langkah hidup kita sepanjang tahun ini. Apa target hidup Jemaat Gloria Kayan berdasarkan Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11? Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki target berdasarkan kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Apa saja? Yang pertama, mengenal Tuhan Yesus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dalam kehidupan saya dan saudara, kalau kita mengenal sesama kita, itu semakin mengenal kadang-kadang kita tahu belangnya ya. Ini sudah sekian lama mengenal. Rupanya mengecewakan. Sudah akrab, sudah kemana-mana bersama, rupanya semakin mengenal kok seharusnya menjadi semakin kesaksiannya baik kok rupanya semakin mengenal kok jadi buruk ini kesaksiannya, jadi kita menarik diri. Itu bisa terjadi kalau sesama manusia. Bahkan terhadap pasangan hidup sekalipun itu kadang-kadang semakin lama semakin mengenal, semakin tahu buruknya semua. Dulu waktu pacaran awal-awal menikah yang baik-baik ditampakkan ya, diperlihatkan. Tetapi sudah semakin sama-sama tua ini kok buruknya keluar semua gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita mengenal manusia, semakin dikenal kadang-kadang semakin menyakitkan, semakin dikenal semakin mengecewakan. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan Allah kita, mengenal Tuhan Yesus Kristus itu semakin dalam, semakin mengenal, kita semakin berbahagia. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata, kalau seluruh yang ada tentang Yesus ditulis dalam satu kitab itu kok nggak muat katanya ya. Makanya dijelaskan mengapa itu ditulis ya, supaya kita mengenal Dia sebagai anak Allah, Sang Juru Selamat, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pertanyaannya bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus Kristus? Caranya bagaimana mengenal Tuhan Yesus Kristus? Puji Tuhan, di tangan kita ada Alkitab. Firman Tuhan yang tertulis inilah cara kita untuk mengenal Dia. Dengan membacanya, dengan merenungkannya, dengan mendengarkan khotbah firman Tuhan. Itu semakin kita mengenal Tuhan luar biasa, semakin dalam. Bahkan mengenal sempurna saja manusia kok rasanya pikiran kita tuh tidak sanggup untuk mengenal kesempurnaannya ya. Karena manusia punya keterbatasan. Itulah sebabnya kalau saudara cek lagu-lagu rohani itu berkaitan dengan pengenalan akan Kristus. Wah, semua orang mengarang, menciptakan lagu, menyanyikan lagu itu dengan begitu agungnya. Dan gara-gara mengenal Tuhan Yesus, orang itu hidupnya bisa diubahkan melalui firman Tuhan. Jadi dengan membaca firman Tuhan itu kita semakin mengenal Dia. Jadi persoalannya itu kan kalau tidak pernah membaca, wah ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Di tahun 2021, ayo target kita mengenal Tuhan Yesus. Caranya mengenal bagaimana? Dengan membaca firman-Nya. Sehingga ini menjadi target bagi kita, ayo kita rajin baca firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat ya, untuk mengajar, untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan, menjadikan kita bijaksana, menjadikan kita takut akan Tuhan, menjadikan kita berpengetahuan rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana komitmen saya dan saudara, target hidup kita di tahun 2021 ini? Kalau Paulus jelas, aku mau mengenal Dia. Bagaimana dengan kita sebagai jemaat? Apakah kita mau mengenal Dia? Kenalah Dia melalui firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Melalui apa lagi kita bisa mengenal Dia? Melalui berdoa. Dengan berdoa itu kita semakin akrab dengan Tuhan. Kadang-kadang sederhana doa mau makan itu kan sederhana sekali. Tapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang mempercayai pemeliharaan Tuhan, itu Tuhan dengar doa kita. Rasa syukur kita atas berkat Tuhan, berupa makan minum hari demi hari kita bisa menikmati makan minum dengan penuh sukacita. Tuhan masih memberi selera makan bagi kita, itu berkat yang luar biasa. Coba saudara bayangkan, kalau saudara sakit dirawat di rumah sakit, itu dikasih makan yang enak-enak itu rasanya pahit di mulut. Itu saya pernah dulu opname di rumah sakit. Istri saya ketika daftar itu kelas 1 daftarnya. Sehingga saudara bisa bayangkan itu tempatnya nyaman, makanannya enak. Tapi namanya sakit enggak selera makan. Belum lagi jemaat besok itu bawa makanan yang enak-enak, bawa buah. Tapi namanya sakit enggak enak. Jadi bersyukurlah ketika kita menikmati berkat Tuhan, kita doakan. Saudara diberi rejeki dari usaha pekerjaan, Tuhan berkati, berdoa. Dengan berdoa itu kita semakin mengenal Dia. Mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa. Yang ku kehendaki, mari target hidup kita sebagai orang percaya. Ingat ya, ini bukan hal jasmaniah, lahiriah, material sebagainya itu ya. Hal gemerlap dunia enggak ya. Tapi ini berkaitan dengan kerohanian saya dan saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia jasmaniku ini semakin merosot. Tetapi manusia batiniahku itu harus semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Ketika yang ragawi ini semakin merosot, maka yang batiniah ini harus semakin dewasa secara rohani. Karena ini akan mempengaruhi pembangunan karakter saya dan saudara. Tetapi kalau start awal ini diarahkan untuk hal-hal yang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya arahnya akan ke sana. Kadang-kadang dalam kehidupan saya dan saudara ini dimulai dari mana dulu? Langkah awalnya itu di mana arahnya? Kalau start awal kita mulai, kita mulai di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Tapi kalau saudara mau mulai, ini dimulai dari saya. Wah gitu ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup ini semua tentang saya. Ya, maka semua akan diarahkan ke situ. Itulah sebabnya diperlukan target hidup kita. Harus yang jelas. Ya. Jangan terserah. Ya. Kadang-kadang kalau dalam satu diskusi, dalam satu rapat itu ada keputusan terserah itu, itu paling pusing itu kita dengar itu.
Kata terserah itu sebelumnya mau lepas tangan dia. Ya. Harus jelas, iya atau no gitu ya. Iya atau tidak gitu. Kadang-kadang kita dihadapkan terserah Pak gitu. Kalau udah terserah itu dia mau lepas tangan nih orang ini. Target kita apa? Jangan terserah Tuhan katanya ya. Bukan terserah Tuhan, terserah kita gitu loh. Kita mau hidup mengenal Tuhan atau enggak? Atau jangan lagi diputar-putar lagi. Ya, nanti-nanti aja lah dipikir, oh ini belum apa-apa gitu ya. Kadang-kadang enggak mau tanggung jawab dengan hidupnya. Enggak usah pasang target lah Pak, nanti kecewa. Loh ini bukan masalah kecewa, ini langkah awal kita. Bagaimana langkah awalnya akan menjadi langkah selanjutnya. Bagaimana kita mau belajar seperti Rasul Paulus yang dia jelaskan di pasal 3 ini. Dulu dia membanggakan hal yang jasmani yang semua latar belakang dia punya, kehebatan dia. Tapi akhirnya apa? Dia anggap rugi karena Kristus. Lalu dijelaskan lagi setelah ayat 10, 11, 12 sampai ke 16 itu dia jelaskan lagi. Ayo jemaat ditantang. Bagaimana kita mau berlari mengejar tujuan hal-hal yang surgawi dan berani melupakan masa lalu. Wah ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa melupakan itu juga berkat Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau semua tersimpan di otak kita itu lama-lama penuh itu ya, maka akan lambat berpikirnya. Bisa melupakan itu puji Tuhan, apalagi melupakan yang manusia lama, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau tanggung jawab harus tetap diingat ya, jangan sampai dilupakan. Tanggung jawabnya harus diingat agar kita bisa dipercaya orang lain. Nah, yang kedua, tadi mengenal Tuhan Allah itu, mengenal Tuhan itu melalui firman, doa, persekutuan, belajar, pengetahuan kebenaran, melayani Tuhan, semakin mengenal Dia. Sekarang yang kedua, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Loh ini kan Tuhan itu sudah cerita penyalipan itu kan 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana kita mau menjadi serupa dengan kematiannya? Nah, yang sekarang jadi pertanyaan itu mengapa Dia mau mati? Ini kan. Kematiannya ini bukan asal Dia mati begitu saja, tapi kematiannya itu sesuai dengan kitab suci. Kematiannya itu menyelesaikan dosa manusia. Mengapa Dia menyelesaikan dosa manusia? Karena Dia taat kepada Bapa. Nah inilah hidup kita. Kalau mau meniru serupa dengan Dia dalam kematiannya, ya tirulah bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus bagi Dia. Taat setia sampai mati. Rasul Paulus mengungkapkan di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-6, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Lah ini serupa dengan Dia dalam kematiannya seperti Rasul Paulus ini. Bahwa aku mengakhiri pertandingan yang baik, bukankah kita sedang berlomba dalam pertandingan iman, dalam perlombaan iman di dunia ini. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, bahwa aku harus menanggalkan beban dan dosa yang bisa merintangiku. Jadi menjadi serupa dengan kematiannya itu, tirulah Yesus yang taat, setia sampai mati. Dan bahkan Dia bertanggung jawab. Di atas kayu salib apa? Dia katakan sudah selesai. Tanggung jawab.
akan tugas Bapa. Dan bahkan menjadi serupa dengan Dia itu sampai penyamun yang di samping kanannya itu berkata, Yesus, kalau Engkau datang ingatlah akan aku. Hari ini Engkau bersama aku di Firdaus. Dalam kematiannya pun Dia masih bisa memberikan pengharapan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Ini target kita loh tahun 2021 ini. Mau enggak kita menjadi serupa dengan kematiannya? Kematiannya itu bukan kita lalu kemana-mana pikul salib gitu, bikin kayu salib kita pikul kemana, bukan seperti itu. Tapi lihatlah mengapa Dia sampai mati di atas kayu salib. Karena ketaatannya kepada Bapa. Karena Dia menjalankan misi penyelamatan. Bukankah hidup yang kita jalani ini selalu berkaitan dengan sesama kita? Bagaimana kita hidup saling mengasihi, bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita, bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Dan secara pribadi kematian Kristus itu menjadikan saya dan saudara bisa bertahan sampai garis akhir seperti Rasul Paulus. Telah memelihara iman, artinya imannya itu tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Tidak ada yang memisahkan dari kasih Allah. Ini yang sedang kita kerjakan. Ini yang menjadi target saya dan saudara. Ayo kita jalani hidup ini serupa dengan kematiannya di dalam Dia. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bahkan menjadikan kematian ini bukan lagi suatu ketakutan, tetapi ini menjadi pintu pembuka bagi kita untuk bersama Tuhan di surga. Kematian bukan lagi menakutkan, tapi kematian menjadikan kita mempunyai pengharapan. Dia yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apa target kita di tahun baru ini? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mengapa kok kita beroleh kebangkitan dari orang mati? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia pada umumnya meninggal. Itu kematian yang pertama. Ketika dia dibangkitkan dari antara orang mati. Apakah dia akan menghadap pengadilan Kristus atau pengadilan tahta putih ini? Kalau menghadap pengadilan tahta Kristus, berarti kita akan menerima hadiah. Itu artinya orang yang sudah menyambut anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dia sudah mengaminkan kematian Yesus untuk dirinya, yang menanggung dosanya. Tetapi kalau seumur hidupnya dia tidak mau mengaminkan kematian Kristus untuk dirinya sendiri, dia tanggung sendiri akibatnya. Itu adanya kematian yang kedua itu. Untuk mendapatkan penghukuman. Nah inilah sebabnya. Supaya aku beroleh dari kebangkitan orang mati. Ini menjadi satu pengharapan bagi kita. Sehingga target saya dan saudara adalah berdiri di hadapan pengadilan Kristus untuk terima hadiah. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Itulah sebabnya kita berjuang. Itulah sebabnya kita melayani Tuhan. Itulah sebabnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita setia sampai mati. Ini menjadi target hidup saya dan saudara. Mengenal Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam Dia, serupa dengan kematiannya.
dan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya kita memiliki pengharapan. Di dalam jerih lelah kita mengiring Yesus, kita tidak akan dikecewakan. Target hidup Jemaat Gloria Kayen bukan untuk mengejar perkara jasmaniah, material, dan duniawi. Tetapi apa? Target hidup Jemaat Gloria Kayen adalah hidup untuk mengenal Kristus. Bukankah mengenal Dia itu seumur hidup kita? Hidup seperti Kristus artinya Dia menjadi contoh teladan. Hingga kita hidup seperti Kristus. Dan beroleh mahkota di pengadilan Kristus. Inilah target kita. Inilah yang menjadi satu dorongan. Menjadi patok awal. Ayo kita mulai ini kan di dalam Tuhan. Segala hal-hal duniawi yang semua itu arahnya untuk memuaskan diri sendiri itu harusnya sudah lewat itu. Karena kita kalau sudah mengarahkan ke situ maka kecenderungannya terus ke situ terus. Akan semakin jauh menyimpang. Tetapi kalau target hidup kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pribadi di dalam keluarga, ayo sama-sama. Selagi kesempatan Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara, selagi Tuhan menambahkan umur bagi kita, kenalah Dia maka kita akan bahagia. Jadilah serupa dengan Dia maka kita akan berbahagia. Dan gunakan hidup untuk melayani Dia maka kita juga akan bahagia di dalam Dia. Selamat menjalani perjalanan hidup sepanjang tahun 2021 ini dengan target yang baru di dalam Tuhan. Kiranya Jemaat Gloria Kayen, kita semuanya melangkah dengan iman, dengan satu keyakinan Tuhan beserta kita sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, nasihat firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukannya dengan kesungguhan hati. Tolonglah kami ya Tuhan menjadi pelaku firman. Pimpin dan berkati kami Tuhan sepanjang tahun yang akan kami jalani ini. Kami percaya di dalam Tuhan berkat penyertaan pemeliharaan menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa dan syukur kami atas nasihat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Bagaimana Bapak Ibu terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita akan nyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikan-Mu
tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian mengawali tahun 2021 di minggu pertama ini sudah selesai dan kita bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dari bendahara menitipkan laporan untuk pengabdian jemaat sepanjang bulan Desember. Persepuluhan nomor 1 500.000, nomor 6 400.000, nomor 21 1.200.000, nomor 22 900.000, nomor 26 300.000, nomor 29 200.000, nomor 31 300.000. Untuk persembahan Ibu Tutik 250.000, Bapak Endias 190.000, NN 500.000, NN 300.000, Ibu Warno 500.000, dan persembahan sulung atas pernikahan Saudara Gideon dan Saudari Ria 450.000. Jadi total keseluruhan dari persepuluhan dan persembahan 5.990.000. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen, terima kasih atas pengabdian Bapak, Ibu, Saudara melalui kesetiaan dalam memberi persembahan persepuluhan. Kiranya itu semuanya menjadi ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat melaksanakan kebaktian di awal tahun 2021, minggu yang pertama pada minggu tanggal 3 Januari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2020. Engkau memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib dan pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami meninggalkan tahun 2020 dan menjalani tahun 2021 ini dengan memohon pimpinan dan berkat-Mu atas seluruh warga jemaat. Berkatilah pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, supaya kami menjadi satu keluarga Allah yang bertumbuh bersama-sama. Kerinduan hati kami terus memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan berguna bagi sesama kami. Saatnya kami akan menjalani kehidupan kami satu minggu ke depan. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Inilah doa dan penyerahan hidup kami, dan kami menutup kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, pengharapan, dan senantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Salam Maranatha.